Dia pun sudah masuk jauh ke dalam hutan. "Pak, saya ini lapar," kata si Saini. Di saat itulah Sarkawi berpikir, ini saat yang tepat untuk meninggalkan kedua anak itu. Dalam hati kecilnya, dia pun berat meninggalkan kedua anak itu. Akan tetapi, pengaruh dari sang dukun itu sangatlah besar kepada Sarkawi, hingga akhirnya membuat Sarkawi ini tega untuk meninggalkan kedua darah dagingnya tersebut di dalam hutan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, para subscriber, para viewer AG Channel dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat AG Channel, jumpa kembali bersama kami, Abdul Ghafur, dan seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah yang tentunya kisah ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di sekitar kita. Akan tetapi sebelum itu, ada baiknya bagi yang belum subscribe, mohon dukung channel kami dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan share video kami sebanyak-banyaknya, agar saya tetap semangat dalam membuat konten-konten video untuk para sahabat semua. Baiklah para sahabat, saya tidak akan berlama-lama, yuk langsung saja kita masuk ke sebuah ceritanya. Sahabat AG Channel, kali ini saya masih akan melanjutkan kisah dari yang kemarin, yaitu kisah legenda Kali Sewo, yang konon dulu ada dua orang anak yang bernama Saidah dan Saini. Mereka melakukan persekutuan dengan sosok gaib yang akhirnya menjelma menjadi buaya putih. Gimanakah kelanjutan kisahnya? Yuk tonton terus video ini dan simak baik-baik ceritanya. Tiba-tiba kok bapaknya mengajak untuk pergi jalan-jalan. Dibawalah kedua anak ini oleh Sarkawi. Dalam perjalanan, Saidah dan Saini pun bilang kepada bapaknya, "Pak, sebenarnya kita ini mau kemana? Kok katanya mau ke pasar, tapi ini kok jauh sekali, Pak. Malah ini perjalanannya kok masuk ke hutan-hutan," kata si Saidah dan Saini. Akan tetapi jawab si Sarkawi, "Tenanglah nak, kita akan pergi ke sebuah kota yang sangat ramai, yang belum pernah kamu lihat. Nanti juga kamu akan senang," jawab si Sarkawi menghiburi kedua anaknya. Si Saidah dan Saini pun percaya kepada bapaknya. Singkat cerita, dia pun sudah masuk jauh ke dalam hutan. Dan di tengah-tengah hutan, si Saini ini bilang kepada bapaknya, "Pak, saya ini lapar," kata si Saini. Kemudian si Sarkawi pun menjawab, "Ya udah, kalau kalian lapar, kita makan dulu ya nak. Kebetulan bapak membawa bekal nasi." Kemudian si Sarkawi pun berhenti dan beristirahat di sebuah bawah pohon. Dia pun membuka bekal nasi yang dibawanya dari rumah. Lalu mereka memakan nasi tersebut. Setelah selesai makan, si Saidah dan Saini ini minta minum. Dan dia bilang kepada bapaknya, "Pak, saya haus, Pak. Mana air minumnya?" kata kedua anak itu. "Oh iya nak, bapak lupa membawa air minum. Bentar nanti bapak carikan air minum dulu ya nak. Kalian berdua di sini saja. Nanti bapak akan mencarikan air minum," kata si Sarkawi. Kemudian pergilah si Sarkawi ini. Di saat itulah Sarkawi berpikir, ini saat yang tepat. Ini saat yang tepat untuk meninggalkan kedua anak itu. Walaupun yang sebenarnya dalam hati Sarkawi ini, bagaimanapun dia adalah anak dan darah dagingnya sendiri.
dalam hati kecilnya, dia pun berat meninggalkan kedua anak itu. Akan tetapi, pengaruh dari sang dukun itu sangatlah besar kepada Sarkawi, hingga akhirnya membuat Sarkawi ini tega untuk meninggalkan kedua darah dagingnya tersebut di dalam hutan. Pada saat itu, Sarkawi pun tidak kembali kepada anaknya. Dia pun malah pergi meninggalkan kedua anak itu di dalam hutan. Sarkawi pun kembali pulang ke rumah. Setelah itu, si Saida dan Saini yang sedang menunggu bapaknya, yang katanya sedang mencarikan air minum, akan tetapi dia tak kunjung datang. Hingga membuat kedua anak itu menjadi panik. Kang Saida. Iya Saini, ada apa? Bapak kok nggak datang-datang, Kang? Iya Saini, Bapak kok kemana ya? Katanya mau mencarikan air minum. Kok sampai sekarang nggak datang juga? Kedua anak itu ditinggal di dalam sebuah hutan belantara. Saya takut, Kang. Saya takut, Kang. Kang Saida, Kang, saya takut. Hari semakin gelap, Kang. Iya, Saini, yang sabar. Kang Saida juga takut. Sontak kedua anak itu yang usianya masih belum cukup dewasa, dia merasa takut dan panik karena hanya berdua di dalam sebuah hutan. Yang akhirnya dengan perasaan haus, kedua anak itu pergi mencari-cari bapaknya. Singkat cerita, dia pun tiba di sebuah sungai. Karena perasaan haus, dia pun langsung mengambil air di sungai tersebut untuk meminumnya. Dan disitulah tiba-tiba kedua anak itu bertemu dengan seorang kakek-kakek. Nah, kamu lagi ngapain di sini? Sontak si Saidah dan Saini pun kaget. Dia merasa kaget dan takut karena di sebuah hutan tiba-tiba entah dari mana asalnya seorang kakek-kakek itu muncul. Kemudian kakek itu mengatakan, "Janganlah takut, nak. Kakek tidak akan berbuat jahat. Justru kakek akan menolongmu. Kalian berdua sebenarnya siapa dan dari mana?" Kata kakek itu bertanya kepada Saidah dan Saini. Setelah si Saidah dan Saini bertemu dengan kakek misterius tersebut, Saidah dan Saini pun menceritakan kepada kakek itu apa yang sebenarnya telah terjadi yang sedang menimpa dirinya. Dia pun bercerita kepada kakek itu, "Kek, kami ini adalah seorang anak yang sedang menderita. Semenjak ibu saya meninggal, setelah itu bapak saya kawin lagi. Dan semenjak itulah kesengsaraan saya semakin bertambah. Ibu tiriku sering memperlakukan saya dengan keji dan kejam. Kehidupan kami semakin sengsara dan menderita. Yang akhirnya saya pun dibuang ke dalam hutan ini. Semenjak kecil, saya tidak pernah merasakan hidup bahagia," kata si Saidah dan Saini bercerita kepada kakek tersebut. Kemudian setelah kakek itu mendengarkan apa yang diceritakan oleh kedua anak tersebut, kakek itu menawarkan sesuatu kepada kedua anak itu. Dia mengatakan, "Nah, kakek bisa membuat hidupmu senang dan bahagia. Akan tetapi, hal tersebut tidak terlepas dari sebuah syarat," kata si kakek itu. Kemudian Saidah kembali mempertanyakan kepada kakek, "Syaratnya apa, kek? Kami ingin sekali merasakan hidup senang dan bahagia."
kakek akan membuat hidupmu senang dan bahagia dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Nanti pada saat tiba waktunya, kakek akan menjemputmu untuk ikut bersama kakek tinggal di sini, di Sungai Kali Sewu. Disitulah mereka melakukan perjanjian. Kemudian si Saidah dan Saini pun tidak berpikir lama. Dia langsung mengiyakan. Daripada hidupnya tidak pernah merasakan bahagia, dia pun mengiyakan dan menyetujui apa yang disyaratkan oleh kakek itu. Setelah mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan dengan kakek tersebut, Saidah dan Saini pun keluar dari hutan itu dan dia tinggal di sebuah desa. Dan benar saja, si Saidah menjadi seorang ronggeng yang terkenal. Dia meniti karir sebagai seorang pesinden atau ronggeng pada saat itu. Karirnya terus menaik. Dia menjadi seorang sinden papan atas. Kehidupannya pun semakin berkecukupan. Jobnya semakin banyak. Tak jarang mereka dapat undangan untuk manggung dan tampil di acara pesta hajat dan lain sebagainya. Kini dia pun menjadi seorang ronggeng papan atas. Singkat cerita, sudah bertahun-tahun lamanya Saidah dan Saini ini menikmati kesuksesannya. Hingga akhirnya waktu yang telah disepakati dan dijanjikan oleh sang kakek tersebut tak terasa kini telah tiba. Hingga pada suatu ketika si kakek itu datang kepada si Saidah dan Saini dengan tujuan untuk menjemput kedua anak tersebut. Kemudian dibawalah si Saidah dan Saini ini ke tempat di mana dia itu bertemu dengan seorang kakek-kakek misterius itu. Setelah sampai di tempat itu, mereka pun menceburkan diri ke sebuah sungai. Dan pada saat itu, dia menjelma menjadi sosok buaya putih di Kali Sewu. Sahabat Aga Channel, itulah sebuah kisah yang diyakini sebagian besar masyarakat Indramayu, Subang, Cirebon, dan Karawang. Kisah legenda tersebut ada dan pernah terjadi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat AG Channel yang telah menyaksikan tayangan video kami, dan juga bagi yang sudah subscribe. Mudah-mudahan kalian disehatkan badannya dan dilimpahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.